Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Eko Oliver Lapsakau dengan NIM 2103020079 kelas 1C Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nana Kupang tahun 2021-2022. Pada saat ini saya akan mereview buku tentang pengantar sosiologi dari Profesor Dr. Surjono Sukanto pada bab 3 mengenai kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Untuk itu, mari simak materinya. Baik, materi yang akan direview kali ini adalah tentang kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain. Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut gregariosintesis, sehingga manusia juga disebut social animal. Sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat dan keinginan pokok, yaitu yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia yang lain di sekitarnya atau masyarakat. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam lingkungannya. Pendekatan-pendekatan sosiologi terhadap kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan beberapa sudut atau atas dasar berbagai kriteria ukuran. Seorang sosiolog Jerman, Georg Simmel, mengambil ukuran besar kecilnya jumlah anggota kelompok. Bagaimana individu mempengaruhi kelompoknya serta interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial adalah dasar kekerabatan, usia, dan kadang-kadang atas dasar pekerjaan dan kedudukan dalam masyarakat yang sudah kompleks. Individu biasanya menjadi kelompok sosial tertentu. Akan tetapi dalam hal lain seperti di bidang pekerjaan, reaksi sebagai keanggotanya bersifat sukarela. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Bermacam-macam bentuk kelompok sosial yang tidak teratur pada dasarnya dapat dimasukkan ke dalam dua golongan besar, yaitu kerumunan dan publik. Yang pertama, kerumunan atau crowd adalah individu-individu yang berkumpul secara kebetulan di suatu tempat pada waktu bersamaan. Bentuk-bentuk kerumunan sebagai berikut. Yang pertama, kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. From auditions merupakan kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan, contohnya penonton film. Yang kedua, Plan Expressive Group merupakan kerumunan yang begitu penting tetapi mempunyai persamaan dan tujuan juga, contohnya orang berpesta. Kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowds. Yang pertama, inconvenience aggressions, kumpulan yang kurang menyenangkan, misalnya orang yang antri karcis. Yang kedua, panic crowds, kerumunan yang sedang panik, yaitu orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Yang ketiga, spectator crowds, atau kerumunan penonton terjadi karena ingin melihat sesuatu kejadian tertentu. Kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum atau lawless crowd. Yang pertama, acting mobs, kerumunan yang bertindak emosional dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, immoral crowds, yaitu kerumunan yang bersifat immoral, hampir sama dengan kelompok ekspresif. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur berikutnya adalah public. Public merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi seperti pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, radio, televisi, film, dan segalanya. Masyarakat pedesaan atau rural community dan masyarakat perkotaan atau
urban community. Yang pertama, masyarakat setempat atau community. Istilah community dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat yang menunjuk pada warga sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Secara singkat, masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Unsur-unsur perasaan community yaitu seperasaan, sepenanggungan, saling memerlukan. Yang kedua, tipe-tipe masyarakat setempat. Dalam mengadakan klasifikasi masyarakat setempat, dapat digunakan 4 kriteria yang saling berpautan, yaitu yang A. Jumlah penduduk, B. Luas kekayaan, kepadatan penduduk daerah pedalaman, C. Fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat, dan D. Organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan. Kriteria tersebut dapat digunakan untuk membedakan antara bermacam-macam jenis masyarakat setempat yang sederhana dan modern. Yang ketiga, in-group dan out-group. In-group adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasikan dirinya atau tidak bersifat relatif dan tergantung pada situasi sosial tertentu. Sedangkan out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya. Out-group sering dikaitkan dengan istilah kami atau kita dan mereka. Yang keempat, kelompok primer atau primary group dan kelompok sekunder atau secondary group. Kelompok primer merupakan kelompok sosial yang paling sederhana di mana anggotanya saling mengenal, contohnya keluarga, teman, sepermainan, dan lain-lain. Kelompok sekunder adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang yang bersifat hubungannya tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi dan juga tidak langgeng, contohnya hubungan kontrak jual-beli. Yang kelima, pagayuban dan patembayan. Pagayuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni bersifat alamiah dan kekal. Dapat dijumpai pada keluarga, kelompok kekerabatan, rukun tetangga. Patembayan merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok dan biasanya untuk jangka waktu pendek. Contohnya adalah ikatan antara pedagang. Yang keenam, formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota untuk mengatur hubungan antar sesama. Contohnya organisasi. Informal group tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang pasti. Kelompok-kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan yang berulang kali. Kelompok-kelompok kecil atau small group. Small group adalah suatu kelompok yang teoretis terdiri paling sedikit dari 2 orang yang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan tertentu dan yang menganggap hubungan itu sendiri penting baginya. Akhir-akhir ini para pembaca sosiolog banyak menaruh perhatian pada penelitian small group karena hal berikut. Yang pertama, penelitian terhadap small group merupakan hal yang penting sebab kelompok-kelompok kecil mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku sehari-harinya. Yang kedua, dalam kelompok-kelompok kecil, pertemuan antara kepentingan sosial dengan kepentingan individu berlangsung secara tajam. Yang ketiga, small group pada hakikatnya merupakan sel yang menggerakkan suatu organisme yang dinamakan masyarakat. Yang keempat, kelompok-kelompok kecil merupakan bentuk khusus dalam kerangka sistem sosial secara keseluruhan. Dinamika kelompok sosial. Setiap kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Perubahan dalam setiap kelompok sosial ada yang mengalami perubahan secara lambat dan ada pula yang mengalami perubahan secara cepat. Di dalam dinamika kelompok mungkin terjadi antagonisme antar kelompok apabila terjadi peristiwa tersebut. Secara hipotesis, prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, bila 2 kelompok saling bersaing, maka akan timbul stereotip. Yang kedua, kontrak antara 2 kelompok yang bermusuhan tidak akan mengurangi sikap tindakan bermusuhan tersebut. Yang ketiga,
Tujuan yang harus dicapai dengan kerjasama akan dapat menetralkan sikap tindak bermusuhan. Yang keempat, di dalam kerjasama mencapai tujuan, stereotip yang semula negatif menjadi positif. Baik, demikian video review saya mengenai buku pengantar sosiologi dari Profesor Dr. Sudjono Sukanto pada bab 3 mengenai kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Untuk itu mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun tindakan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Yang berikutnya, semoga video review ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.